Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini jumpa lagi dengan Ibu Kadek Puspayanti SPD di mata pelajaran Sanitasi, Hygiene, dan Keselamatan Kerja untuk kelas 10 perhotelan. Nah, hari ini kita sudah memasuki bab kedua, yaitu tentang Adapun tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak tayangan berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kecelakaan kerja, yaitu kita akan membahas yang pertama tentang definisi dari kecelakaan itu sendiri, kemudian yang kedua tentang klasifikasinya, apa saja jenis kecelakaannya, kemudian yang ketiga tentang penyebabnya, yang keempat tentang dampaknya, yang kelima tentang potensi bahaya yang terjadi, dan yang terakhir tentang pengendalian dan pencegahan. Oke, untuk yang pertama tentang definisi kecelakaan kerja. Nah, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, di mana kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak dicurigai semula yang dapat menimbulkan korban baik manusia atau harta benda. Sedangkan menurut Gunawan dan Waluyo, di mana kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan yang dapat mengganggu proses produksi, merusak harta benda, mencederai manusia, dan merusak lingkungan. Sehingga kecelakaan kerja itu dapat disimpulkan sebagai suatu atau kejadian yang tidak direncanakan dan menimbulkan kerugian baik moral maupun material yang terjadi pada saat melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, kita akan membahas tentang klasifikasi kecelakaan kerja. Pertama, menurut jenis kecelakaannya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, kecelakaan yang diakibatkan karena terjatuh, kemudian tertimpa benda atau kejatuhan benda, kemudian terbentur, kemudian ada terjepit, misalnya terjepit di bagian lift, kemudian ada gerakan terlalu melebihi kemampuan, kemudian ada pengaruh suhu tinggi, kemudian tersengat arus listrik, dan terkena radiasi. Berikutnya, menurut penyebab kecelakaan itu, di mana dapat dipengaruhi oleh penyebab mesin, baik mesin kayu atau mesin pertambangan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, akibat alat angkut, dan yang ketiga itu ada lingkungan kerja itu sendiri, baik dalam bangunan maupun di luar bangunan atau di bawah tanah. Selain ini juga penyebab kecelakaan juga dipengaruhi oleh faktor lain-lain seperti misalnya terkena arus listrik atau tersengat arus listrik, kemudian terpapar sinar radiasi, kemudian disebabkan oleh bahan peledak, debu, atau terkena bahan kimia, dan juga disebabkan oleh hewan. Yang ketiga, klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan. Sifat luka yang di sini dimaksudkan ada patah tulang, kemudian dislokasi, kemudian renggang otot, kemudian memar, ataupun juga luka di permukaan, baik luka bakar atau luka gores. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi menurut letak kelainan atau luka. Bisa disebabkan atau bisa menyebabkan terjadinya luka pada kepala, kemudian leher, ataupun juga seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya penyebab kecelakaan kerja. Nah, di mana penyebab daripada kecelakaan kerja itu ada disebabkan karena kondisi yang tidak aman dan kondisi yang
atau tindakan yang tidak aman. Nah, kondisi yang tidak aman ini adalah kondisi mekanik atau fisik yang mengakibatkan kecelakaan. Sedangkan tindakan yang tidak aman di mana tindakan yang diberikan tersebut adalah tindakan yang tidak aman sehingga menjadi penyebab utama kecelakaan dan manusialah yang menimbulkan tindakan yang tidak aman tersebut. Berikutnya, yang keempat, kita akan membahas tentang dampak daripada kecelakaan kerja. Nah, dampak daripada kecelakaan kerja itu ada kerugian langsung seperti misalnya biaya pengobatan dan kompensasi dari tempat kerja, kemudian kerusakan sarana produksi akibat kecelakaan seperti adanya kebakaran, peledakan, dan kerusakan peralatan lainnya. Sedangkan kerugian yang tidak langsung itu contohnya misalnya terjadinya kerugian jam kerja, di mana kerugian jam kerja ini hilang akibat kecelakaan di mana jumlahnya yang cukup besar yang dapat mempengaruhi produktivitas. Kerugian produksi yang kedua di mana perusahaan tidak bisa memproduksi sementara waktu sehingga kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dan juga terjadi kerugian sosial di mana kecelakaan dapat menimbulkan dampak sosial bagi keluarga korban yang terkait langsung maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Nah, selanjutnya yang kelima, potensi bahaya di bidang pariwisata. Potensi bahaya di bidang pariwisata itu dapat disebabkan oleh manusia. Yang pertama, di mana penyebab dari manusia ini di mana tindakan-tindakan yang tidak aman merupakan potensi bahaya yang utama. Kemudian lingkungan, di mana lingkungan ini merupakan salah satu aspek yang merupakan potensi sumber bahaya ketika tata letaknya itu tidak sesuai. Yang ketiga ada peralatan, di mana peralatan yang sudah rusak, tidak terawat, itu dapat juga menimbulkan adanya potensi bahaya bila tetap digunakan. Dan yang terakhir ada bahan, di mana penggunaan bahan yang tidak tepat atau penyimpanannya yang kurang baik juga merupakan sumber potensial yang menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang pengendalian dan bagaimana pencegahan kecelakaan kerja itu sendiri. Nah, di sini ada disebutkan dalam dunia pariwisata itu AAA, yaitu engineering atau teknik, di mana dalam hal ini dimaksudkan yaitu engineering artinya tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas dan mesin serta alat pencegah kecelakaan. Yang kedua yaitu pentingnya education atau pendidikan. Nah, di sini education ini perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai atau staf hotel untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara bekerja yang tepat dalam rangka mencapai keadaan yang aman atau safety semaksimal mungkin. Dan yang terakhir ada enforcement, di mana pelaksanaannya, yaitu tindakan pelaksanaan yang memberikan jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan itu sudah dilaksanakan. Nah, dalam dunia housekeeping di industri perhotelan itu ada dikenal dengan istilah 5S, yaitu sherry atau ringkas, kemudian ada seiton atau rapi, kemudian ada selso atau resik, kemudian ada seiketsu atau rawat, dan shitsuke atau rajin. Nah, jadi nanti istilah-istilah ini kalian kembangkan lebih dalam lagi sehingga menjadi suatu kesatuan tindakan mencegah risiko kecelakaan kerja di tempat kerja. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Paham kan? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa kunjungi classroom dan kalian kerjakan tugas yang ada di sana. Oke anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om. Bye-bye.